Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di Press Talk dalam topik overstayer di luar negeri dan permasalahannya, termasuk kesehatan jiwa. Puan Nova, saya di Uni Emirat Arab bertemu dengan perempuan TKW. Hati saya begitu terpukul membayangkan sosok ibu saya. Seorang wanita polos 18 tahun diperkosa katanya. Lalu membuat pertanyaan bagi saya, kenapa ia bisa berangkat? Usianya 18 tahun, terus believe it or not, saya minta keterangan apa itu diperkosa. Mohon maaf pemirsa, dia menjelaskan dengan polos dan disaksikan oleh teman-temannya soal fisiknya ya, diraba dan sebagainya, termasuk mohon maaf, celananya dibuka. Tapi begitu saya tanyakan seperti apa yang dilakukan, dia hanya mengatakan di belakangnya ada sesuatu gitu. Tapi kita kan nggak tahu apakah itu terjadi perkosaan. Kalau kita melaporkan ke kepolisian, otomatis kita malu, usianya 18 tahun. Sementara kita otopsi juga terbentur masalah legal. Masalah-masalah demikian ini begitu bejibun terhadap perempuan Indonesia. Bagaimana Puan Nova sebagai anggota Dewan melihat ini? Ini sebenarnya salah satu hal yang juga dibahas di Komisi 9 itu. Walaupun saya tidak masuk dalam Pokja atau kelompok kerja tenaga kerja, kebetulan saya di kesehatan, tapi saya bisa melihat bahwa rekan-rekan di Pokja tenaga kerja dan juga pada rakan-rakan kita dengan Kemenaker Trans ataupun dengan BNP 2 TKI itu yang menunjukkan concern tentang masalah bagaimana kalau kita menghentikan pengiriman TKW. Ini dilontarkan oleh rekan-rekan anggota DPR dari Komisi 9. Pertimbangannya sebenarnya ya banyak hal, ya salah satu itu tergantung sebenarnya wilayah. Saya juga berbicara tentang wilayah. Ini saya dapatkan bukan di Arab saja, saya kebetulan berkunjung ke Hong Kong. Nah ya, pembanding menarik Hong Kong. Ya, tolong diceritakan perbedaan. Pada saat saya ke Hong Kong, itu saya ke Victoria Park. Nah, di sini saya melihat, saya ke sana berbekal satu buku, judulnya Underpayment, laporan. Dan satu lagi film dokumenter yang dibuat oleh Nia Dinata, judulnya At Stake atau Pertaruhan. Dan ini salah satunya membahas tentang TKI kita yang lesbian di sana dan melakukan semacam niat untuk pernikahan sejenis. Saya lupa mereka menikah atau tidak, tapi pokoknya di film ini ditunjukkan bahwa ada chapel atau tempat untuk menikah sesama jenis itu. Dan menurut dugaan saya itu kisah nyata. Itu kisah nyata, karena ini film dokumenter. Ya. Jadi artinya yang selalu kita ributkan itu adalah masalah underpayment, tapi kita lupa gitu dengan hal-hal yang sifatnya humanis seperti ini. Iya. Gitu, dan ini menyangkut kejiwaan. Masuk kejiwaan. Jadi pada saat saya ke Victoria Park itu saya nggak ada 3 macam nih TKW dalam pemikiran saya. Yang satu yang biasa-biasa saja, artinya yang dia aktif, terus dia ke shelter. Saya ikut ke shelternya, dia nunjukin, oh ini saya ikut kursus ini. Oh ini yang rajin nih, saya lihat. Ini yang rajin, tidak dan gayanya juga lebih oke, sederhana, lalu tetap low profile, artinya tetap menunjukkan budaya Indonesia. Ya, yang kedua, ini yang perempuan berubah menjadi laki-laki. Oh, tomboy. Bukan tomboy lagi, saya pikir emang laki-laki itu. Pakaiannya sudah laki-laki, rambutnya kayak laki-laki, pendek, pakai rantai-rantai. Pokoknya jalannya pun udah menjadi laki-laki. Wow. Pemirsa luar biasa. Nah, terus itu kemudian yang satu lagi ini yang agak-agak tidak sopan berpakaiannya dan menari-nari di tengah Victoria Park. Tidak sopan itu apa? Misalnya minim terus apalah itu baju yang tank topnya yang bener-bener tali. Bra setengah kelihatan gitu. Iya kayak gitu. Terus nari-nari di tengah gitu. Sedangkan banyak orang asing juga di situ, banyak penduduk sana dan juga banyak orang-orang WNA yang jelas warga negara sana yang lewat situ kan. Dan pasti kan kalau mereka ngobrol, orang apa ini? Orang Indonesia. Pasti kan orang akan bilang seperti itu. Sebagai perempuan Indonesia yang terhormat, Anda merasa apa? Malu sebenarnya. Intinya malu. Tapi ada 3 itu ya saya temukan. Nah, maksud saya hal-hal yang semacam ini yang rasanya luput dari perhatian. Mantap.
Pembanding dengan di Timur Tengah yang Arab Saudi misalnya. Nah, kalau misalnya ke Arab Saudi itu kan ada apa ya? Ada ini semua baliknya ke kultur sebenarnya. Di sana kan emang tertutup, otomatis harus tertutup dan lain sebagainya. Tapi kan ada cerita-cerita bahwa mereka ada yang diperkosa dan lain sebagainya. Nah, faktor usia sebenarnya ikut mempengaruhi. Kayak misalnya yang anak ini masih 18 tahun kan banyak juga. Nah, yang dari overstayer itu ada itu yang umurnya anak-anak juga ditemukan. Berapa persen? Ada datanya sih sebenarnya, ada di sini saya pegang datanya, tapi ditemukan jadi ex tarhil tuh ex tangkapan yang ya, nah itu banyak yang anak-anak juga. Nah ini kan mereka dalam kondisi, kalau dari kejiwaannya dalam posisi ada dua kutub itu, identitas dan kebingungan peran. Iya, menarik. Nah dalam kondisi yang seperti itu mereka diberangkatkan ke sana. Dan saya sudah lihat materi untuk pembinaan mental dan kepribadian. Saya rasa itu kurang untuk mengirim TKI kita. Dan itu bukan salah kayak Pak Hasan atau siapa, bukan. Tapi dari sistem. Sistem yang salah. Bagaimana persiapan materi untuk kejiwaannya, bagaimana dia mempelajari kultur negara yang dituju. Nah itu yang saya rasa masih kurang. Saya udah lihat materi pembinaan mental dan kepribadiannya itu. Mantap.